Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Christina Igluera Borumanik dengan nomor induk mahasiswa 20011110111 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baiklah, melalui video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas pengganti UAS mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia kelas C yang diampu oleh Ibu Mimin Sundari. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimin Sundari selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab soal-soal pengganti UAS melalui video saya. Pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara maju? Apa yang salah? Padahal semua potensi untuk menjadi negara maju sangat tinggi. Apakah sistem administrasi negaranya yang bermasalah? Baiklah, saya akan menjawabnya. Lahirnya good governance berawal dari rasa ketakutan sebagian masyarakat terhadap kebebasan bertindak dari pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Pada mulanya azas ini mendapat tantangan khususnya dari pejabat-pejabat dan pegawai pemerintah karena ada kekhawatiran bahwa hakim atau peradilan administrasi kelak akan mempergunakan istilah ini untuk memberikan penilaian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Namun, keberatan saat ini telah lenyap karena tidak ada relevansinya lagi. Fresh Hermansen tetap dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan fungsinya. Bahkan untuk masa sekarang, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu telah diterima dan dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada juga hal yang kurang yang membuat Indonesia tak kunjung menjadi negara maju. Hal tersebut merupakan perilaku masyarakat Indonesia yang tak suka mematuhi peraturan. Ini menunjukkan masyarakat Indonesia sendirilah yang tak menginginkan kemajuan negaranya. Orang Indonesia pinter-pinter, cuman pinternya ngakalin, tidak diarahkan dengan benar, seperti orang-orang di negara maju. Pintarnya orang Indonesia itu bisa dimainkan. Bukan kita tidak bisa maju, tetapi kita yang tidak mau untuk maju. Orang Indonesia tidak suka tertib, karena kalau tertib, orang Indonesia tidak bisa ngapa-ngapain atau tidak bisa berbuat curang seperti yang sudah sering dilakukan. Pasalnya, sikap dan perilaku akan membentuk kebudayaan dan pendidikan suatu bangsa. Anggaran pendidikan selalu bertambah setiap tahunnya, namun secara hasil tak memberikan pertumbuhan pendidikan yang signifikan. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan tindakan asusila maupun plagiat yang dilakukan oleh pelajar di Indonesia. Mungkin kita sibuk ke pengetahuan saja, tetapi masalah psikologi kehidupan sosial kurang diperhatikan, dan juga soft skill kurang dipelajari. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju adalah perubahan dari diri sendiri. Ini harus berubah dari diri sendiri terlebih dahulu. Setelah kita mampu mengubah diri kita sendiri, maka kita akan menyorot kepada pemerintahan. Ada banyak sekali kendala yang terjadi di pemerintahan yang membuat Indonesia sulit untuk menjadi negara maju. Pertama, pemerintah tidak memiliki banyak uang untuk membangun jalan-jalan, jalur kereta, dan semua infrastruktur yang dibutuhkan. Karena itu, mereka membutuhkan kerjasama dan investasi swasta dari dalam maupun luar. Tetapi, saya tidak berbicara kepada perwakilan pengusaha di Indonesia dan luar negeri. Mereka merasa kepastian hukum tidak cukup meyakinkan untuk membuat mereka mau berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Bagi saya, ini adalah halangan yang sangat nyata. Masalah kedua yaitu yang dihadapi adalah alokasi anggaran. Banyak sekali anggaran negara yang dihabiskan untuk subsidi energi ketimbang anggaran infrastruktur. Menteri Keuangan mengatakan, kalaupun semua subsidi energi dicabut, itu tidak akan cukup untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Di sisi lain, ada masalah yang harus dihadapi ketika pemerintah ingin memotong subsidi energi. Walau sebagian besar manfaat subsidi dirasakan kaum menengah, ada resiko inflasi yang bisa memukul warga miskin. Jadi, ini adalah hal yang sangat sulit. Yang terakhir adalah pembebasan lahan. Selama ini, ada aturan ganti rugi jika lahan warga diambil alih untuk pembangunan. Namun sekarang, ada aturan baru yang diharapkan bisa mengatasi hal ini. Jika kita melihat dari sistem pemerintahan Indonesia, adapun kekurangan sistem pemerintahan Indonesia yaitu kekuasaan eksekutif atau presiden di luar pengawasan langsung badan legislatif, sehingga sangat memungkinkan dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak pada eksekutif. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas antara badan eksekutif dan legislatif. Mungkin jelas secara tertulis, namun banyak masyarakat Indonesia sendiri pun masih bingung akan sistem pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembuatan kebijakan publik seringkali adalah hasil tawar-menawar atau negosiasi antara eksekutif dan legislatif,
sehingga keputusannya seringkali terlihat tidak jelas. Hanya mencari solusi di antara kekerasan kepala legislatif dan eksekutif. Pembuatan kebijakan memakan waktu yang lama karena prosesnya bertele-tele. Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid menuturkan kesalahan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan dua sebab utama tertinggalnya Indonesia. Negara yang tidak punya sumber daya alam, mereka fokus mengelola sumber daya manusianya. Akhirnya, mereka ubah bangsanya menjadi lebih maju, terampil, ketika ketinggalan. Makanya sekarang kita harus segera lakukan transformasi dari tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional Indonesia. Masalah pengelolaan sumber daya alam dinilai disebabkan oleh paradigma lama yang dianut Indonesia, di mana konsepnya hanya tebang ekspor atau sudut ekspor. Paradigmanya tebang hutan, lalu ekspor. Sedot tanah di Papua, lalu ekspor. Tidak dibangun industri hilir sehingga nilai tambahnya sedikit. Pandangan pengelolaan sumber daya alam seperti itu bisa diubah. Pasalnya, model pengelolaan sumber daya alam demikian hanya membuat pertumbuhan ekonomi rendah, yakni hanya 5-7%, dengan kualitas pertumbuhan yang juga rendah. Saya berharap perlu perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia dari sekedar sedot ekspor, kita kembangkan nilai tambahnya. Dengan itu, kita bisa lebih memperbaiki sistem administrasi yang ada di negara Indonesia dan memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara maju. Baik, demikianlah jawaban-jawaban yang dapat saya berikan untuk memenuhi tugas pengganti UAS pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia kelas C. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun penyampaian jawaban yang saya berikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimin Sundari selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Saya Christina Igulera Borumanik, izin undurkan diri dan saya mengucapkan terima kasih.